Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Safitri dari kelas 3C1 dengan NIM 2200302187. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang ke-10 dan ke-11, yaitu bekerja dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Buku kerja yang ke-10 yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha, restoran sushi, produk atau jasa, food and beverage. Elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerjanya, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi, dapat mencakupi tantangan, cash flow, penanaman modal, siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi, dapat mencakupi dana pribadi pendiri, teman, dan keluarga. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan, dapat mencakupi personal funds, dana pribadi, equity capital, penyertaan modal. Elemen yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi, mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital diidentifikasi, dapat mencakupi berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Initial public offering diidentifikasi, IPO dapat memberikan manfaat yaitu mengatasi kendala pinjaman. Elemen yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi, mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Guarantee Loan diidentifikasi, memiliki karakteristik hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi, dapat mencakupi teman dan keluarga. Elemen yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi, memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. SBIR, Small Business Innovation Research, and STTR, Small Business Technology Transfer Grant Programs diidentifikasi, memiliki karakteristik SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tersebut. Buku kerja yang ke-11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya restoran sushi, produk atau jasa, food and beverage. Langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kinerja pesaing, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, dan profitabilitas. Jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. Pendekatan kewirausahaan
inovatif dan ide-ide kreatif, identifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka, dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggulangan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Langkah-langkah yang kedua, investigasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar, dan dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, daya tahan bahan baku produk, bisa diandalkan, kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal, bahaya pada kondisi operasi normal, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, dan kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan, biaya, resiko, dan peluang. Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif. Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi quick win topics. Langkah yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran dan manajemen proses kreatif end-to-end. Perubahan organisasi untuk pelayanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya yaitu staf tambahan, peralatan, biaya promosi, dan penelitian dan pengembangan. Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan yaitu staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, identifikasi, dan perubahan yang diperlukan. Itu kuesioner yang sudah diisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.